Saya yakin dan percaya, kalau saya nih hari ini hari kerja,
pekan 3 kali 6 bulan. Ini khusus level awal. Setelah 72 jam di dalam kelas belajar, ternyata tidak bisa baca. Maka untuk selanjutnya SPP dibebaskan. Sampai kapan? Sampai anak itu bisa baca, baru naik level 2, baru membayar SPP kembali untuk bulan depannya. Yang sudah dibebaskan tidak perlu membayar. Nanti kalau kurang jelas telepon saya. Lalu anak seperti apa yang dibebaskan dan ketika mendapat garansi dibebaskan? Itu adalah anak yang sudah kondusif, bisa diajak belajar. Kalau anak itu belajar lalu naik-naik ke meja, lalu lari-lari mengganggu temannya, itu belum bisa digaransi. Jadi harus belajar. Kalau anaknya sudah tenang di dalam kelas, belajar dengan betul, kemudian 72 jam 6 bulan kemudian melalui tes sumatif tidak lulus dan naik ke level 2, maka ibu tidak usah membayar SPP lagi sampai yang karena tes sumatif kembali yang dinyatakan lulus baru bayar. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ketika hal ini, ketika ibu mendaftar sudah harus dijelaskan oleh kepala unit hak-hak orang tua murid. Jangan sampai bilang saya 2 tahun anak saya belajar di bimbel tetapi belum bisa baca. Saya tanya, apakah dibutuhkan asuransi garansi? Tidak. Ini akan terjadi. Saya tidak tahu. Nah, mulai saat ini kami dari Kamar Pusat akan mengecek semua kepala unit yang tidak memberitahu soal garansi atau bahkan tidak dilakukan garansi di unitnya. Maka kalau dia unit aktif, mitranya akan tegur dari Kamar Pusat. Kalau dia unit pasif, kepala unitnya akan dapat SP sampai dilintasi. Kalau sudah parah, dikeluarkan. Ini janji Kantor Pusat. Ya. Jadi ini jaminan atau garansi untuk anak yang baru masuk dan sesuai dengan kriteria tadi, suasana dan kebutuhannya. Kedua, garansi merdeka 17/08/1945. Surat edarannya sudah disebarluaskan dari Kantor Pusat kepada seluruh mitra dan kepala unit, yaitu garansi lulusan BIMA jika dia tidak masuk di SDN sekolah dasar negeri, maka kami akan memberikan kompensasi sejumlah 17.945 rupiah. Saya ulangi ya. Jika lulusan BIMA tidak diterima di sekolah dasar negeri, maka orang tua murid atau wali murid akan menerima kompensasi sebesar 17.945 rupiah. Untuk apa kompensasi ini? Untuk masuk sekolah swasta. Jadi kalau anak langsung disekolahkan di swasta kemudian tidak diterima di swasta, lalu kita kompensasi tidak bisa. Ini yang khusus sekolah negeri, sekolah dasar negeri. Ada syarat dan ketentuannya, tentu ada. Yaitu pertama, usia yang memang dipersyaratkan oleh pemerintah setempat sudah boleh masuk SD. Kalau di Jakarta sekarang ini berapa 7 tahun lagi, kurang dari 7 tahun, 6 tahun. Tetapi kalau di Banten saya kurang tahu apakah sama atau masih 7 tahun, saya kurang tahu. Nanti bisa dilihat di perda masing-masing. Kemudian surat kemudian anak tersebut sudah dibimbing belajar minimal 1 tahun. Yang ketiga,
surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri. Wah, ini nggak bisa diterima surat ini. Minta suratnya, minta tanda tangan kepala sekolahnya, semua akan berkas, kirim ke saya. Boleh dengan scan, kirim ke nomor saya, atau boleh serahkan kepada kepala unit. Nanti kepala unit boleh menyampaikan ke saya untuk kita proses lebih lanjut. Tetapi syarat dan ketentuannya tidak boleh kurang sama sekali. Pak, anak saya sudah 11 bulan 29 hari kurang, mohon maaf. Minimal 1 tahun belajar di rumah. Usia minimal sudah diterima di sekolah negeri berdasarkan perda. Karena beda-beda sekarang. Daerah sini segini, daerah situ segitu. Jakarta dengan Ciledug, walaupun Ciledug itu kemudian Jakarta sejengkal, nggak ada ya. Tapi tetap berbeda pemerintahan daerahnya. Harus sesuai dengan itu. Surat keterangan dari kepala unit dan surat penolakan dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah negeri yang saya maksud ya, sekolah negeri. Kalau kurang jelas, nomor saya nanti boleh minta. Kalau ada kesulitan apapun, telepon saya. Insya Allah kita layani, kita perjuangkan. Bapak Ibu, tanpa terasa mungkin sudah 10 menit acara harus terus berjalan. Saya mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kata orang zaman dulu, jikalau pedang melukai tubuh akan ada harapan akan sembuh. Tetapi jika lidah melukai hati, di mana obat akan bicara? Artinya susah ketika lidah melukai hati. Apalagi itu mantan-mantan kalau sakit hati ya. Dan baik, Bu Irian, Bu Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
bertemu teman-teman dan ibu guru. Guruku bernama Ibu Elisa. Dia sabar dan baik. Dulu aku belum bisa membaca, memegang dan itu masih tahu. Sekarang sudah bisa menulis dan membaca buku dengan kesukaanku. Itu semua karena guru yang sabar mengajariku dan membuatku semangat ke sekolah. Terima kasih Ibu Elisa sudah menghubungi aku dengan baik. Aku senang belajar di Mira Ayu. Dan ilmu yang diberikan sehingga kami bisa menulis dan membaca. Kami sering membuat buku dan kelas, tetapi ibu selalu membalas dengan senyuman. Kita akan selalu merindukan ibu guru. I love you, I love you. Kalian mengajari guru. Aku senang dapat bertemu guru. Setiap hari belajar aku dan semakin pintar. Tidak banyak besar untuk guru Bima Depri Baru. Terima kasih yang sangat banyak. Semoga ilmu yang sudah diberikan saya kepada bermanfaat, dapat membaca dan menulis dengan baik. Terima kasih Bu Ayu. Semoga ibu guru selalu diberikan kesehatan dan selalu sabar. Untuk saya berterima kasih banyak kepada ibu guru semua, terlebih kepada Ibu Ayu yang sudah membimbing saya dan mengajarkan dengan sabar dan telaten serta memberikan yang terbaik. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya orang tua dari Ubaidillah. Alhamdulillah selama 3 tahun ini Ubay mengikuti pelajaran di Bimba Depo Cipadu yang tadinya masih gak bisa ditinggal, harus memenuhi dalam kelas. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kemajuan. Saya berterima kasih kepada semua guru di Depo Cipadu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Insya Allah kedepannya Bimba Depo Cipadu akan menjadi lebih berkembang dan baik, menjadi bertambah sukses dan menciptakan anak-anak yang luar biasa. Searching aja di Google ya. Udah dari kota mana? Dari Solo. Oke. Masih pertanyaan berikutnya Pak. Kayaknya sebelah kanan dulu gantian ya, sebelah kiri ya boleh ya. Boleh ya. Oke. Selain buku tulis ada buku apa sih di sini ada berapa buku tulis ini? Oke bisa dulu ya. Selain buku tulis ada buku apa yang diproduksi lagi? Buku gambar. Oke, mau semuanya hanya satu aja satu. Oke, terima kasih. Satu lagi boleh dari sebelah sini ya. Pertanyaan yang terakhir mengenai yang berbeda. Di training itu ada orang yang terkenal, ya, dan jadi orang pertama yang berkaca di dunia otomotif di luar sana. Boleh sebutin namanya dan juga dia merupakan pembalap F1 dan dia anak kedua di Brand Gigi. Ada yang tahu? Mungkin ayah ada yang tahu? Pembalap Indonesia yang pertama berkompetisi di Formula 1. Dia anak kedua dari pemilik Brand Gigi.
kalau naik ojek bisa. Bisa ya naik sih. Duduknya di mana? Di dan abangnya, di budak abangnya. Sekarang kita mau bermain tebak-tebakan hewan teman-teman. Siapa yang mau tebak-tebakan? Oke. Nanti kalau Mas Teguh sama Jojo ngasih tahu ciri-ciri hewannya, teman-teman tebak ya. Oke. Ini mungkin ada suaranya kali ya hewannya ya. Oke. Aku adalah hewan berkaki 4. Aku biasanya ada di rumah. Apa? Coba kita dengar sama-sama, ada suaranya nggak ya? Mana ya suaranya? Hewan apa teman-teman? Kalau kucing hurufnya apa saja? Kalau kucing makannya apa sih teman-teman? Bisa makan ikan, ayam, macam-macam ya. Siapa yang di rumah